Perekonomian aku baik, lama-lama aku jadi cinta sama pekerjaan aku. Ketika kita dipertemukan sama Tuhan, udah pasti itu akan menjadi teman kita sejalan. Ketika Tuhan pilih aku untuk menjadi businesswoman atau owner dalam suatu bisnis, aku gak bisa mengelak. Halo, welcome back to Sir Ishi. Hari ini kita kedatangan seorang perempuan yang luar biasa. Pastinya harus luar biasa kalau sudah datang ke Sir Ishi. Bukan cuma luar biasa tapi juga hebat di bidangnya. Dan siapa lagi kalau bukan Kak Maria Isabella. Hai. Nah, Kak Maria Isabella ini adalah seorang businesswoman yang mempunyai beberapa cabang bisnis dan juga online shop dan juga bahkan gedung sendiri loh untuk bisnisnya. Tapi tidak dimulai dari sendok dan garpu emas. Semuanya dimulai dari scratch. Nah, kira-kira seperti apa perjalanannya? Ayo kita dengar langsung dari Kak Bella. Kak Bella, terima kasih sudah menyempatkan waktunya buat hadir di Sir Ishi. Gimana Kak? Deg-degan? Deg-degan banget. Tapi sangat senang ya karena bisa dikasih kesempatan. Thank you banget udah undang Bella di sini ya, Wilona. Iya, tadi tuh sebelum kita masuk ke sini Kak Bella sempat sedikit ngomong, aku tuh gak pernah tampil di podcast. Ini adalah podcast pertama aku, Will. Jadi mungkin aku tidak akan selancar atau sefasih orang-orang yang udah biasa banget muncul di podcast. So kayak bilang, it's okay Kak. Bahkan bagi kita dari I Will ini kayak, ini suatu kehormatan mendapatkan kesempatan pertama loh ngobrol sama Kak Bella. Jadi mungkin beberapa orang tidak mengetahui kalau Kak Bella ini adalah sosok dibalik kesuksesan Bella Choose Shop, ya kan? Ya mungkin kalau yang udah ngikutin Kak Bella dari lama udah tahu banget, ya kan? Dulu sebelum Kak Bella tercetus membuka Bella Choose Shop ini, apa sih yang membuat kakak tiba-tiba kepikiran, aku kayaknya nggak mau jadi perempuan yang kayak misalnya cuma ibu rumah tangga biasa atau misalnya cuma kuliah aja atau gimana, aku mau yang ngelakuin sesuatu deh. Apalagi yang aku dengar Kak Bella ini juga nggak kuliah ya? Iya. Bener ya? Iya benar. Apa sih yang membuat kakak tiba-tiba waktu itu terpikirkan untuk oke, aku mau coba terjun ke bisnis walaupun mungkin secara background pendidikan atau apa aku ngerasa mungkin aku masih kalah sih sama beberapa orang, tapi aku mau coba aja. Jadi mengenai bisnis ini sih aku benar-benar nggak ada niatan sama sekali untuk jadi businesswoman gitu. Jadi semuanya aku lakukan hari demi hari tiba-tiba terbentuk itu. Jadi awalnya lagi muda itu aku nggak tahu aku punya basic, aku tuh seneng banget jualan. Jadi dari muda aku tuh seneng banget jualan, aku mulai dari jualan sepatu. Jadi aku jualan sepatu by PO namanya Bella Shoes. Ya jadi awal mula dari aku berbisnis adalah aku adalah pedagang sepatu. Ini Bella Shoes ini sepatu yang wah dulu tuh sempat viral banget karena dipakai sama begitu banyak public figure dan juga selebriti ya. Iya. Jadi untuk sepatu itu aku mulai di Instagram kira-kira 8 tahun lalu aku punya Instagram pertama. Dengan nama Bella Shoes, dengan followersnya sudah lumayan banyak dan udah banyak juga artis-artis yang pakai saat itu kayak Kak Denada, zaman dulu banget gitu. Tapi setelah seiring perjalanan bisnis aku jalani sepatu, karena berhubung sepatu aku itu adalah open PO, pre-order. Jadi benar-benar kayaknya bukannya nggak bagus, sangat bagus karena bahkan di bisnis sepatu itu aku udah banyak menghasilkan, bisa bangun rumah, bisa beli mobil. Tapi seiring jalannya waktu dengan percepatan bisnis yang kayaknya cepat, aku ngerasa PO sepatu agak lama gitu. Jadi di 6 tahun lalu, kira-kira 2018 aku langsung putar arahan bisnis. Aku beralih ke fashion, baju. Karena baju itu kan ready ya, jadi benar-benar cepat banget perputarannya. Hari ini aku beli, hari ini aku dapat untungnya gitu. Jadi 6 tahun lalu aku memutuskan meninggalkan nama besar Bella Shoes dan mengganti menjadi Bella Choose yang sampai hari ini semakin besar dan banyak dikenal orang. Tapi Kak Bella, yang membuat Kak Bella tuh dulu pertama kali kepikiran pengen jualan itu apa? Apa emang dari orang tua ada yang juga pedagang atau emang kakak dari muda tiba-tiba pengen aja gitu jualan semuanya gitu, mau coba-coba? Kalau aku dari muda ya itu yang aku bilang tadi ya, aku punya basic, aku senang jualan dan lebih ke kebutuhan hidup juga ya.
Jadi ketika aku menemukan bisnis, ternyata bisnisnya itu bisa membuat perekonomian aku baik, dan tiba-tiba dari bisnis itu perekonomian aku baik, lama-lama aku jadi cinta sama pekerjaan aku. Kalau boleh tahu kakak pertama kali jualan itu umur berapa ya? Umurnya kira-kira 24 atau 25. 24 atau 25. Nah jadi sepanjang dari, oke kita mungkin kilas balik dulu ke sedikit masa lalunya Kak Bella nih ya kan, masa-masa remaja, masa-masa ABG, itu Kak Bella tuh sosok yang seperti apa sih? Jadi untuk masa muda aku stay di Depok. Lalu aku kuliah di Jakarta, memutuskan kuliah di Jakarta di UKI. Tapi di awal aku kuliah di UKI ternyata aku nggak bisa kuliah karena aku bandel kali ya. Oh iya? Jadi aku tuh nggak suka kuliah. Nggak mau ngikutin Nggak gitu? mau ngikutin, jadi karena aku ngikutin pada zaman masa muda lah, kehidupan masa muda. Jadi aku lebih memilih masa muda aku gitu. Jadi aku tinggalkan kuliah aku. Nah di masa muda itu aku banyak kenal banyak orang, relasi. Dari situ juga teman-temanku banyak. Jadi aku mulai bekerja di kayak public relation suatu klub, terusnya PR juga di suatu biliar. Jadi wawasan aku banyak kenal orang tuh banyak sekali. Nah di situ aku banyak kenal teman-teman aku. Aku jual sepatu mulainya dari situ, dari teman ke teman. Dari situ. Iya. Tapi ini menarik banget loh Kak. Maksudnya dibalik sosok Kak Bella yang sekarang, yang udah lebih settle, yang udah pikirannya lebih terarah, Kak Bella tuh nggak malu untuk mengakui bahwa dulu aku tuh pernah bandel di masa muda aku. Bahkan mungkin kalau bisa muter balik waktu, aduh coba lu belajar yang bener deh. Kenapa sih dikasih kuliah malah nggak dikuliahin gitu ya, nggak dilakuin. Dalam taraf seperti apa yang menurut Kak Bella ini tuh saya bandel dan harusnya aku nggak ngelakuin gitu? Kalau bandel menurut aku, ya kita sebagai anak muda boleh aja menikmati masa muda. Dan saat itu aku sangat menikmati masa muda aku, seperti apa ya, kayak ke klub malam, mungkin minuman keras atau narkoba itu pernah aku lalui. Jadi ada titik jenuh di saat beranjak di umur 27, 3 tahun belakangan itu. Jadi aku di saat titik jenuh itu aku udah mulai berbalik, udah capek sama masa-masa muda ini. Udah banyak aku lewati. Jadi mulai di umur 27 itu aku mulai dewasa, udah mulai fokus bisnis, dan akhirnya aku menikah. Jadi disitulah titik awal aku benar-benar menjadi wanita yang lebih dewasa lagi, khususnya dalam berbisnis dan juga berumah tangga. Jadi masa muda banyak memberikan aku pengalaman gitu loh. Tapi berarti masa mudanya Kak Bella ini lumayan keras ya? Lumayan keras. Karena kalau masih muda udah terjun ke dunia, sebenarnya emang dunia itu tuh ada beriringan bersama kita. Cuma kadang-kadang mungkin ada yang hidupnya di bubble, maksudnya ada hidup yang terlindungi dari itu semua, ada yang udah kecemplung nih. Itu kan kalau buat cewek lumayan ekstrim ya Kak ya. Tapi kakak hebat banget loh bisa survive. Bisa. Malah itu aku jadikan pengalaman hidup yang sangat berarti banget gitu. Pernah gak sih Kak ada di titik dimana yang kayak kakak udah capek ngelakuin itu semua, mungkin ada satu kejadian yang membuat kakak akhirnya tersadar, kayak gue harus berubah deh, gue harus stop ini semua. Ada nggak? Ada banyak banget. Jadi setelah aku udah capek banget bergaul kiri kanan gitu, ada satu titik yang bikin aku akhirnya berhenti dan meninggalkan itu semua. Yaitu aku ini pernah masuk penjara. Oh iya? Iya, itu lucu banget kejadiannya. Gara-gara apa maksudnya? Gara-gara salah paham sebenarnya atau gara-garanya apa? Halnya kecil banget gitu, tapi aku percaya itu terjadi karena emang Tuhan udah kasih jalan itu sama aku. Jadi aku pernah sama teman-teman aku di klub malam, terjadi keributan sedikit antara perempuan sama perempuan. Tiba-tiba besok siangnya aku udah langsung dipanggil BAP gitu. Jadi aku bingung, akhirnya nggak tahu kenapa prosesnya cepat sekali. Aku ke apa namanya, ke Pondok Bambu. Oh, ke Pondok Bambu. Tiba-tiba langsung masuk aja. Oke, langsung masuk aja. Jadi aku bingung kok masalah perkara cuma ngobrol gitu, berantem kecil di klub malam itu, tiba-tiba aku masuk di situ. Bukan hal yang serius, tapi iya bener, tapi lucu. aku percaya ini gitu. Kayak berantem terus ngadu ya? Gitu. Jadi luka ini, padahal mungkin kegoret apa iya, gitu. lukanya memang ada akhirnya aku sama teman aku masuk penjara, dan itu prosesnya cepat juga. Jadi aku yakin dan percaya itu semua proses untuk aku melewati semua sampai titik level ini. Gak lama, cuma 2 bulan. Itu lama Kak. Buat kita orang normal yang gak pernah hidup yang keras gitu ya, tiba-tiba masuk, salah saya apa Pak, saya boleh pulang gak? Cuma gara-gara itu, dan itu menjadi ketika aku masuk situ dan aku keluar, aku benar-benar matanya terbuka sekali.
kalau kehidupan itu memang keras banget, dan saat itu aku mulai tambah dewasa. Akhirnya aku meninggalkan semuanya, lalu aku menemukan suamiku calon itu. Dari situ aku mulai hidup baru lagi dengan lembaran baru, dan di situ mulai karir aku benar-benar meranjak sampai sekarang. Berarti saat kakak udah mulai fokus dengan kehidupan, berada di jalan yang setidaknya lebih baik, ya kan? Itu tiba-tiba, wah, rezeki mengalir terus. Iya banget, itu dia. Itu sih titik yang selalu aku ingat sampai sekarang. Mungkin itu pembelajarannya sangat luar biasa. Bahkan itu adalah kasus yang sangat kecil menurut aku, tapi itu dijadikan batu loncatan untuk aku. Tapi menurut aku ini jadi bisa mematahkan stigma masyarakat loh, bahwa anak bandel nggak akan sukses. Anak yang bandel atau cewek yang bandel dia nggak akan bisa kaya, nggak akan bisa sukses dengan cara yang benar ya maksudnya. Tapi Kak Bella membuktikan bahwa justru emang kadang-kadang manusia punya jalan hidup yang berbeda. Kali ini setelah dapat, wah kata Tuhan udah disentil, nggak ngeh juga sekali dapat bener-bener istilah kata kasus yang berat. Wah itu langsung akhirnya terbuka semuanya ya Kak ya. Nah Kak Bella, tadi kan dari tadi tuh setiap kali aku nanyain Kak Bella tentang kehidupan, Kak Bella suka sedikit berbicara tentang calon suamiku sekarang. Emangnya sosok suami kakak sekarang tuh, wah kayaknya kalau denger dari kakak tuh kayak my savior gitu loh, penyelamat aku, membawa aku ke arah yang lebih baik. Is that true? Iya pasti dong. Suami kan pasti adalah pilihan seseorang yang dipilih Tuhan untuk kita, untuk menjadi teman yang sepadan. Kakak merasa saat ketemu sama si suami ini udah membuat hidup kakak jadi jauh berubah? Pasti menjadi pelengkap, karena Tuhan udah menemukan aku sama dia. Ketika kita dipertemukan sama Tuhan, udah pasti itu akan menjadi teman kita sejalan. Tapi dia nerima apapun masa lalu kakak? Menerima, sangat menerima. Apapun. Jarang loh Kak cowok kayak gitu zaman sekarang. Ya menerima sekali, sangat mensupport, karena ya masa lalu ya biarlah masa lalu. Nah sekarang juga kan aku dengar katanya suami kakak ikut membantu dalam bisnis kakak ya. Berarti peranan suami kakak di mata kakak tuh seperti apa sih dalam hidup, dalam rumah tangga ataupun pekerjaan kakak? Peranan suamiku awalnya dia kerja di minyak. Dia bekerja di minyak di 2 minggu di laut, 2 minggu di darat. Jadi ketika aku menikah sama suamiku, aku benar-benar menjadi wanita yang benar-benar mandiri. Karena ibaratnya kalau aku menikah sama suamiku 2 tahun, berarti setahun sama aku 1 tahun di laut. Jadi itu yang membuat aku juga menjadi wanita yang mandiri. Ya seiring berjalannya bisnisku semakin besar, akhirnya suamiku resign dari tempatnya dan bisa bersama-sama Bella bangun bisnis. Support system ya. Kalau dibilang membantu, udah pasti membantu. Sangat membantu dan sangat melengkapi, karena jujur Bella sebagai ibu rumah tangga juga nggak punya waktu yang cukup banyak untuk anak, karena waktuku juga banyak untuk mengatur bisnis aku. Gimana nih caranya Kak Bella bisnis jalan, rumah tangganya juga bisa berjalan dengan baik, ya kan? Ya walaupun rumah tangga pasti akan selalu ada masalah. Terus juga bisa kompak banget sama suami buat yuk kita sama-sama jadi lebih maju, tapi juga jadi seorang ibu loh, ngurus anak juga. Maksudnya itu kan bukanlah hal yang mudah ya, karena membagi waktunya pasti sangat sulit. Nah Kak Bella tuh gimana nih caranya supaya bisa membagi waktu dan membagi konsentrasi nih, semuanya harus bisa berjalan? Kalau dari akunya, di tengah kesibukan aku yang cukup besar, sebagai aku owner yang cukup sibuk ya, pasti banyak hal-hal yang tidak bisa aku penuhi secara sempurna di kehidupan rumah tangga. Ya, jadi menurut aku sih kalau kita harus bekerja sama bersama suami ya. Dan puji Tuhan suami aku selalu banyak membantu. Kalau rumah tangga pasti berantem, udah pasti ada. Kesenjangan sosial dari pria atau wanita dalam rumah tangga juga pasti ada. Kan banyak yang selalu bilang suami adalah kepala rumah tangga. Itu kan bisa menjadi benar-benar berat buat kita yang sebagai kita wanita yang bekerja di dalam rumah tangga. Tapi menurut aku sih kita jalanin aja ya. Karena kalau kita lawan terus kayak suami harus menjadi kepala rumah tangga, istri enggak, itu kita capek sendiri. Iya, jadi kita harus benar-benar sama-sama, ya udah Tuhan udah kasih seperti ini, kita cukup jalanin aja, menerima kekurangan masing-masing, menerima kelebihan masing-masing. Tapi kalau dari aku jujur, dengan suamiku yang sekarang aku menerima dan bersyukur pastinya, karena suamiku bisa mengurus anakku dengan baik, karena kan seorang anak juga perlu sentuhan orang tua secara langsung, karena aku juga kan nggak bisa sempurna juga ya. Jadi kita harus saling mengisi.
saling menerima kekurangan bahkan kelebihannya itu aja. Bella ini gak sih masak atau bersih-bersih rumah gak sih? Aku jujur aku nggak bisa masak Kak. Oh, tapi suami bisa? Suami bisa mungkin ya. Oh iya? Aku nggak bisa masak sama sekali. Oke, berarti ini berarti namanya adalah keluarga modern ya kan? Iya. Ya kan, dimana suami nggak harus sebagai pencari nafkah tok gitu, dan istri juga nggak harus cuma sebagai ibu rumah tangga aja, tapi bisa banyak nih peranannya. Sama-sama menerima sih, Iya. lebih ke menerima ya sekarang. Dan by the way katanya Kak Bella lagi hamil lagi ya? Aku lagi hamil anak ketiga. Congratulations. Cuma di sini aja aku kasih tahu nih. Waduh. Seru ya. Kita ya berarti kita semua sama-sama ya teman-teman. Ayo kita doain supaya Kak Bella Amin. lancar, Amin. terus sehat pokoknya sampai nanti proses bersalinnya semua nggak ada masalah ya kan? Iya, thank you. Waduh, udah mau anak ketiga aja Kak Bel. Tapi masih sibuk banget nih kerja. Masih sibuk. Ini nggak ada niatan pengen, aduh rehat bentar deh biar bisa fokus sama keluarga, atau emang pengen terus kayak gini aja deh terus? Kalau aku sendiri, aku udah nggak ada pilihan lagi. Ketika Tuhan pilih aku untuk menjadi businesswoman atau owner dalam suatu bisnis, aku nggak bisa mengelak. Karena beban aku dan tugas aku banyak. Kemarin pas hamil anak ketiga ini aku agak kaget gitu ya di tengah kesibukan aku. Mungkin orang pada bingung ya. Tapi aku berdoa ya memang kalau Tuhan udah kasih, Tuhan pasti mampukan itu aja. Jadi aku akan terus jalani apapun tugas yang dikasih peranan sama Tuhan sama aku akan setia jalanin. Tuhan pasti kasih kekuatan itu aja. Amin. Seperti yang Tuhan pernah bilang, Tuhan tidak akan pernah mencobai manusia melebihi kemampuannya ya kan? Nah berarti Kak Bel, sekarang kan aku baru mengetahui lagi lebih dalam, ternyata Kak Bella ini sosok yang sangat peduli loh sama karyawan-karyawannya, sama bisnisnya. Dia memikirkan bisnis itu berjalan bukan cuma untung buat dia, tapi ini kan udah berjalan, ada orang-orang di bawah payung saya nih yang sekarang bergantung. Kalau boleh tahu udah berapa sih Kak sekarang jumlah karyawannya? Jumlah karyawan aku mau 50 lebih lah. Udah lumayan banyak nih ya, 50 keluarga nih sekarang menggantungkan hidupnya di Kak Bella. Yes. Terus gimana Kak suka dukanya untuk menjalani bisnis fashion yang dimana kita tahu bahwa tren fashion itu selalu berubah ya kan, saingan selalu bermunculan. Hari ini kiblat fashion ke arah Korea, besok ke barat, besok berubah lagi. Itu gimana sih caranya Kak Bella untuk menyikapinya supaya bisnis ini bisa terus makin kuat? Kalau untuk menyikapinya, satu sih yang pasti kita harus menjadi orang yang benar-benar update akan sesuatu, karena kebetulan aku sangat update bahkan apapun yang terjadi di baik sosial media, TikTok, Instagram dan lain-lain, kita harus menjadi orang yang pertama tahu trennya supaya kita nggak ketinggalan. Karena sekali kita nggak tahu trennya, kita pasti ketinggalan sama yang lain. Apalagi sekarang zaman lebih modern sekali, orang pintar cepat banget timbulnya. Jadi kita harus berjaga terus nih Kak, apa sih yang lagi hits dan kita jangan sampai ketinggalan momennya. Jadi itu yang membuat Bella Cu selalu ramai ya. Update terus. Karena ownernya update terus, apalagi nih nggak pernah stuck gitu-gitu aja. Kalau boleh tahu, katanya kan sekarang Bella Cu ini udah sukses banget. Kalau buat UMKM udah terbilang nih sukses banget sebenarnya ya kan. Berapa sih penghasilan terbesar atau pencapaian terbesar bagi Kak Bella? Kalau sukses banget, puji Tuhan udah sukses banget ya. Karena memang online dan offline-nya ramai terus. Dua-duanya jalan ya? Iya, tapi namanya bisnis kita kembali lagi ada pasang surut. Tidak ada bisnis yang selalu untung dan tidak ada bisnis yang selalu rugi. Kalau untuk yang terbaiknya aku pernah kalau lagi ada event-event kayak 77, 88, 99 itu bisa sampai 4.000 piece aku sehari bisa. Kalau sehari? Event, iya. Event-event tertentu itu sangat-sangat menjadi peluang yang baik untuk kita bisnis tuh. Iya. Ya, tapi kalau untuk hari-harinya aku di angka 1.500 bahkan 2.000 itu udah banyak luar Kak. biasa banget sih di tengah sepi-sepi gini. Itu mah udah luar biasa banget. Kalau saya di hari biasa aja bisa 1.500 pieces, itu udah keren banget Kak Bel. Tapi kalau menurut Kak Bella nih sebagai pelaku bisnis juga, menurut Kak Bella platform online itu membantu nggak untuk meningkatkan penjualan di bisnis atau di dagangan kita? Sudah pasti ya, media sosial sangat membantu banget. Bahkan aku besar di sosial media Instagram. Karena aku banyak followers dan banyak customer lahir dari media sosial. Bahkan butik offline aku rame karena aku selalu membuat konten dan bikin sesuatu yang update, sehingga dari berbagai daerah di Indonesia datang langsung ke
butik offline aku. Jadi pada tahu ya. Iya, jadi Kalau boleh tahu butik offline kakak di mana sih alamatnya? Siapa tahu teman-teman I Will ya kan kalau lagi berkunjung ke Jakarta atau lagi di Jakarta mampir. ya, jadi butik offline aku ada di Jalan Haji Daud, tepatnya di Depok 2 ya. Kebetulan butik offline aku sekarang sudah ada 2 gedung. Wow. Yes, keren banget. Keren banget. Kak Bella, ini mendengarkan kisah kakak yang begitu berkelok-kelok, maksudnya dalam arti wah hidupnya tuh diputar-putar banget dari yang wah udah pernah masuk penjara, pernah mungkin istilah kata ditipu sama temen, pernah yang kayak tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, dapat musibah gitu ya, begitu sulit, tapi membuat Kak Bella sekarang berubah menjadi orang yang lebih baik. Selalu dikit-dikit tuh ngomongnya udah kayak Tuhan. Itu aku kayak kok berubah banget ya, ini beda banget ya. Iya sih. Kalau misalnya aku tanya ke Kak Bella, bagi Kak Bella, peranan Tuhan dalam hidup Kak Bella sejauh ini tuh apa sih? Waduh, kalau ngomong Tuhan sedih. Loh, Luar biasa sih. kenapa Kak? Ya udah luar biasa. Aku nggak kuat. Yang lain. Oke. Sedih aku kalau ngomong itu. Ya karena apa ya, pertolongan Tuhan sama aku tuh luar biasa banget sih. Semenjak aku kenal sama Tuhan, banyak perubahan yang luar biasa gitu, ditolong baik walaupun keadaanku sangat drop, jatuh, bangun, tapi aku lihat benar-benar Tuhan tolong dan jaga aku, bahkan Dia yang membawa aku ke tempat yang tinggi saat ini gitu. Tuhan gak pernah Gak meninggalkan pernah umatnya. meninggalkan aku, bangga sekali sih tolong Tuhan dan mengenal secara pribadi. Ini sedikit cerita aja ya. Jadi dulu ya Kak Bel, aku juga, maksudnya aku kan berasal dari keluarga yang bukan yang berkecukupan banget ya, yang biasa saja. Terus aku inget banget mamaku selalu bilang gini, apapun yang kamu minta sungguh-sungguh pasti tuh Tuhan dengar. Tapi waktunya kapan dikasih tuh nggak ada yang tahu. Terus aku kayak suka bilang mama, masa sih mah? Terus ya udah kamu coba aja doa tapi bener-bener sungguh-sungguh ya sama Tuhan. Akhirnya dulu ini tadi aku udah sempat cerita juga ke beberapa teman aku, dulu aku tuh nggak punya mobil, nggak punya motor, nggak punya kendaraan sendiri deh, bahkan nggak punya rumah pribadi. Terus tiba-tiba aku tuh doa sama Tuhan, aku kayak cuma bilang, aduh Tuhan kalau bisa punya motor kayaknya enak banget ya, tapi aku nggak mau muluk-muluk lah, aku naik angkutan umum juga udah seneng, yang penting aku punya kaki bisa untuk aku jalan. Tiba-tiba Tuhan kasih aku motor, lebih dari yang aku inginkan. Terus tiba-tiba aku mikir kayak, aduh kalau punya mobil kayaknya aku bersyukur banget ya Tuhan, gak kepanasan, gak kehujanan. Tiba-tiba aku dikasih sama Tuhan mobil, bahkan lebih dari yang aku pengen. Mungkin aku cuma berharap udah mobil bekas juga gak apa-apa, tapi Tuhan kasih lebih. Dari situ aku sadar bahwa kuasa Tuhan dalam hidup aku, itulah yang membuat aku survive sejauh ini di tengah hidup yang begitu kerasnya. Makanya tadi pas denger Kak Bella yang kayak dulu tuh hidup aku kayak gini, tapi dikit-dikit Kak Bella udah ngomong tentang Tuhan, aku kayak ngerasa wah Kak Bella yang sekarang berarti totally different dengan the old one ya. Yes, jadi benar-benar ketika aku mengenal Tuhan banyak yang diubah dari kehidupan sosial, rohani dan lain-lain gitu. Banyak semua yang aku lakukan itu adalah tuntunan dari Tuhan. Bahkan aku hari Jumat juga kayak kemarin selalu melakukan kayak Jumat berkah. Bahkan Jumat berkah juga aku nggak lihat-lihat dari mana aja, banyak kayak anak yatim, janda. Itu menjadi modal aku untuk sukses. Jumat berkah ini katanya udah berjalan hampir 2 tahun ya? Ya, 2-3 tahun. Jadi banyak kegiatan sosial yang aku lakukan. Karena seperti yang mungkin banyak yang tahu, kalau kita udah sukses, kita jadi berkat, itu gunanya kita berdampak untuk orang lain. Kita jadi perpanjangan tangan Tuhan ya. Banyak orang lain. Jadi sekarang tuh di tengah viralnya Bella Cus makin besar, banyak hal sosial yang aku lakukan di bagian lingkungan, keluarga, semuanya. Seperti Jumat berkah itu nggak pernah libur, tidak pernah off, itu dilakukan hari Jumat, dilakukan oleh adik aku punya ininya punya timnya. Jumat berkah itu kegiatan sosial seperti apa Kak? Jumat berkah biasanya bagian makanan, beras, pembangunan masjid, yatim piatu, bahkan kadang gereja, kita punya rolling. Oke, ngeliat begitu banyak hal-hal yang udah kakak lakukan, mungkin sebagai, bisa dibilang ini sebagai bentuk tanda balasan untuk kayak mungkin di masa lalu saya pernah mengecewakanmu Tuhan, sekarang saya pengen memberikan kamu suatu penghormatan mungkin dari saya, bisa dibilang seperti itu bukan? Ya lebih ke yang Tuhan sudah banyak memberkati aku sekarang hidup ini udah yang ya udah ini buat Tuhan, bukan buat aku lagi. Aku nggak cari apa-apa lagi,
ini buat Tuhan. Kalau Tuhan mau bawa aku suruh kerja capek, banyak orang bilang capek-capek, enggak, aku nggak capek. Tuhan kasih aku kekuatan setiap hari. Banyak yang bilang kamu nggak capek, enggak, aku nggak capek. Terus Tuhan juga mau bawa kemana ketika aku diberkati, Tuhan bawa ke sini, bawa ke sini. Itu banyak pelajaran, dia membentuk karakterku setiap hari. Gimana aku menghadapi keadaan tertekan ketika orderan sepi, Instagram sepi, bahkan ancaman dari kanan kiri banyak. Bahkan titik terendahku saat punya Instagram, di 6 tahun lalu itu aku punya Instagram 500.000 followers. Itu hilang. Itu zaman dulu orang berfollowers 500.000 itu susah banget. Itu benar-benar aku terpuruk. Tapi di situ Tuhan bilang, kamu bisa mulai lagi. Aku mulai lagi, dan ternyata ketika Instagram itu hilang, aku makin besar. Jadi aku percaya ketika kita punya tekanan yang besar, itu akan ada sesuatu pelangi yang besar gitu, dan itu selalu aku alami gitu. Jadi aku harus tahan dalam setiap tekanan sih. Oke, jadi kalau misalnya ditanya kunci-kunci kesuksesan menurut Kak Bella itu apa aja? Kalau kunci kesuksesan gak bisa ada satu kata. Kunci kesuksesan itu banyak ya. Kalau aku bilang kunci kesuksesan kamu harus kerja keras. Enggak juga, banyak orang kerja keras di luar sana tapi gak sukses. Jadi kalau mau membahas tentang kesuksesan adalah paket lengkap. Kamu harus menjalani semua itu, kamu harus memiliki semua itu supaya kamu sukses. Dari kerja keras, kamu harus punya kerja keras. Hubungan pribadi sama Tuhan bagus, kamu juga harus punya. Keuletan, semangat, banyak hal-hal lagi. Hidup benar, baik sama lingkungan, penuh kasih. Jadi untuk sukses itu paket lengkap menurut aku. Jadi orang-orang yang bisa sukses berarti orang-orang yang mungkin mereka udah melakukan itu tapi tanpa diumbar-umbar. Iya, harus paket lengkap sih. Kalau cuma untuk kerja keras, lo harus semangat. Gak semua orang semangat sukses. Udah semangat tapi gue gak sukses. Tapi ternyata kita harus punya banyak semua. Kita diperlengkapi banget sih. Untuk menjadi sukses harus diperlengkapi. Harus banyak senjatanya supaya bisa sukses. Karena saat kita menuju kesuksesan, makin banyak juga nih badainya yang datang ya kan. Harus kuat semuanya. Oke, nah ini terakhir nih Kak Bella. Sekarang maksudnya pendekatan rohani sudah, punya keluarga kecil yang bahagia sudah, bisnis berjalan dengan lancar sudah. Apalagi kira-kira yang Kak Bella ingin capai dan ingin lakukan di hidup ini? Gak ada lagi yang aku capai karena mengejar dunia gak ada habisnya. Jadi di usiaku yang sekarang 40 tahun masih muda ya, iya. Tapi aku benar-benar mendedikasikan ya udah, sebenarnya ini semua lebih dari cukup. Tuhan kasih ini udah luar biasa besar banget. Kadang aku melihat ya ampun banyak banget ya Tuhan gitu ya. Tapi aku udah nggak ada ya, kalaupun aku cuma hanya ingin usahaku berjalan lancar ke depannya, lebih besar dan lebih banyak memberkati orang sekitar, itu aja. Jadi target buat Bella Choose ke depannya apa nih? Akan siapa tahu ada sesuatu yang akan segera dibuka atau di launching ya kan, kita bisa di spill dikit. Gak ada, aku karena kemarin baru launching 6 bulan yang lalu. Aku punya gedung terbaru dan itu cukup luar biasa besar. Di Indonesia mungkin jarang, hanya di Bella Choose ada di gang kecil ada 2 gedung butik yang setiap hari ramai dengan parkiran yang muat sampai 70 mobil. Itu udah luar biasa sih pencapaiannya bagi aku. Aku cuma bisa mendoakan supaya lancar semuanya, Bella Choose makin sukses, babynya juga nanti bisa sehat. Amin. Ya kan, tumbuh menjadi anak yang bisa berbakti sama orang tua. Dan buat teman-teman I Will semuanya, aku hari ini mendapatkan pelajaran yang berharga banget dengan ngobrol sama Kak Bella, bahwa hidup kita dan masa depan kita tuh enggak cuma ditentukan oleh masa lalu kita. Dan siapapun yang mau mendekatkan dirinya pada Tuhan dan bekerja dengan keras, pasti akan mendapatkan jalan terbaik dari Tuhan. Tapi ingat, di waktu yang tepat menurut Tuhan, bukan di waktu manusia. Ya kan, manusia boleh berencana apapun, tapi ujungnya Tuhan yang menentukan apa yang akan terjadi di kehidupan kita nextnya. Kak Bella, thank you so much for coming, udah sharing your story. Kayak aku nggak nyangka ternyata banyak banget hal-hal yang hari ini kita baru ngobrol bentar, tapi banyak banget ya yang kayak kita dapetin dalam waktu yang sangat singkat ini. Dan semoga aja teman-teman I Will semuanya di rumah tuh bisa terinspirasi lewat sosok dari Kak Bella. Thank you so much Kak. Thank you, Kak. Dan buat teman-teman I Will semuanya, sampai bertemu di next episode of Sir Ishi.